Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya dalam program Eagle News. Sedikit latar belakang tentang nama Eagle. Saya gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. Saya beri nama Jemaat Eagle. Nah, Eagle ini Tuhan berikan kepada kami suami istri bahwa Raja Wali itu ketika ada badai dia akan semakin naik. Pelayanan yang kami bangun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak badai yang harus kami hadapi beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika Tuhan taruh inspirasi tentang Eagle, dan puji Tuhan badai itu kami hadapi, justru di tengah badai itu kami semakin naik, justru di tengah badai itu Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kami. Nah, itulah sedikit latar belakang mengenai nama Eagle yang kami berikan bagi gereja kami. Baik, nah di program Eagle News kali ini saya akan untuk pertama kali saya namakan Eagle News. Saya akan bagikan tentang satu tema, jangan tularkan kepahitan. Sekali lagi, jangan tularkan kepahitan atau jangan tularkan kebencian ataupun jangan tularkan kedendaman kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada teman-teman kita. Bukankah dunia ini seperti ini, saudara? Seringkali situasi ini kita ketemukan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan? Saya kasih contoh, ketika ayah saya disakiti oleh temannya, biasanya orang tua akan menyampaikan kepada anak-anak, lalu mengingatkan anak-anak hati-hati dengan orang-orang tersebut. Dan itu akan jadi satu pola di pikiran mereka bahwa orang tersebut adalah orang yang salah. Bertahun-tahun saya pernah alami itu. Bertahun-tahun saya mengalami kebencian terhadap orang-orang yang diturunkan oleh ayah saya. Tetapi ketika saya mulai belajar firman Tuhan, saya mulai menyadari, mengerti bahwa cara iblis untuk menjatuhkan umat-umatnya dengan cara menularkan kebencian dari ayah atau ibu. Puji Tuhan, saya bersyukur akhirnya Tuhan pulihkan ayah dan ibu saya dan termasuk saya. Nah, saya akan bagikan tentang jangan tularkan kebencian kepada orang-orang sekitar. Saya angkat pembacaan Eagle News di episode yang pertama ini, di kali ini dari 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua mengenai Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saya baca 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai ayat 2. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Nah, saudara lihat, kita tahu bersama Saul adalah ayah daripada Yonatan. Dan Yonatan tahu persis bahwa ayahnya Saul tidak menyukai Daud. Dan kita baca bahwa Saul ayahnya tersebut berikhtiar, berencana untuk membunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Yonatan? Yonatan justru dia memberitahukan kepada Daud, hati-hati, ayahku berencana membunuh engkau, larilah engkau. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Betul Yonatan adalah anak daripada Saul. Betul Yonatan darah daging sendiri daripada Saul. Tapi ingat, Yonatan tidak mau terpengaruh dari dendamnya Saul kepada Daud. Sekali lagi, Yonatan tidak tercemar hatinya sama seperti ayahnya yang dendam kepada Daud. Nah, ini yang saya sebut tadi, ada banyak orang-orang tua hari-hari ini ketika ada teman yang bersalah, dia sampaikan kepada anaknya, dia turunkan kebenciannya kepada anaknya, sehingga akhirnya anak tersebut yang tidak tahu menahu juga akhirnya benci terhadap teman daripada ayahnya. Nah, kita belajar dari kasus ini
Saul memang adalah ayah daripada Yonatan. Saul benci kepada Daud, tapi tidak terjadi kepada Yonatan. Alkitab bahkan katakan dalam pasal 18 ayat yang ketiga, Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Beda sekali dengan Saul. Saul begitu membenci Daud, dia ingin membunuh Daud, tapi Yonatan begitu mengasihi Daud. Saudara, saya mau sampaikan begini. Saya punya bahasa seperti ini. Karena konstitusi ilahi, karena pekerjaan Tuhan, karena kerajaan ilahi, Yonatan tidak mendukung ayahnya walaupun itu ayahnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi Daud. Saudara, harusnya kita seperti ini. Jangan pernah membela keluarga lalu mengorbankan konstitusi ilahi. Ada banyak orang mengorbankan pelayanan, mengorbankan kerajaan Allah hanya karena keluarga. Keluarga sudah salah, akhirnya keluarga turunkan kedendaman, kita juga dendam terhadap orang-orang tersebut. Padahal orang-orang itu, lewat orang-orang itu ada visi Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk memperbesar kerajaan Allah. Nah, saudara, mari kita belajar lewat kasus ini. Jangan tularkan kedendaman, meskipun itu ayah kita yang berbuat salah. Jangan sampai tularkan itu, kedendaman itu kepada anak-anak kita. Belajar seperti Yonatan. Dia tidak benci kepada Daud karena dia mengerti bahwa Tuhan akan memakan Daud. Mari saudara, jadilah orang-orang yang bijak hari-hari ini. Eagle News hari ini mengajarkan kita untuk betul-betul memiliki hati yang sama seperti Yonatan. Tidak membela walaupun itu ayahnya, karena dia tahu itu salah. Dia justru membela Daud karena dia tahu Tuhan punya tujuan yang indah bagi Daud. Dalam kitab Roma pasal 12, Paulus pernah mengajarkan kepada orang-orang Yunani, berkatilah siapa yang mengatakan, jika dia lapar berilah dia makan, jika dia haus berilah dia minum. Saudara, mari kita lakukan satu kebenaran untuk orang-orang yang mungkin tidak disukai oleh atasan kita, tidak disukai oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita. Tapi kita tetap jaga hati, jangan sampai kita juga tercemar hatinya seperti orang-orang tua kita. Kita jadilah seperti ini. Saya sering bilang begini, kalau ayah saya atau ibu saya punya persoalan dengan temannya hamba-hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan senior, itu masalah ayah saya dengan ibu saya dengan temannya yang senior itu. Tapi untuk saya sebagai anak, saya mau jadi ciptaan baru. Saya mau bangun hubungan dengan siapa saja. Saya tidak mau tertular oleh kedengkian masa lalu orang tua saya. Saya tidak mau. Sama seperti ini, kita belajar untuk memiliki prinsip bahwa siapa yang benar itu yang harus kita dukung. Yonatan tahu betul bahwa Daud adalah orang yang benar, karena Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di program Eagle News berikutnya. Haleluya. Shalom.